Iya, iya. Nih, apa suara saya kedengeran Pak kalau saya nggak pakai mic? Ya, terdengar. Kedengeran ya? Oke, teman-teman nanti boleh feedback ya. Kalau misalkan nanti suaranya kurang jernih, nanti mungkin saya akan pakai ini lagi ya. Apa kabar, Mas Edi? Baik. Bagaimana dengan Ko Rifan, gimana kabarnya? Kabar baik juga, Mas Edi. Sebentar, kayaknya saya pakai ini lagi deh, Oke. biar lebih enak. Coba, boleh tes lagi, Mas Edi? Ya, tes. Nih oke, sip. Oke. Ya, kabar baik Mas Edi. Thank you waktunya untuk IG Live bareng ya. Jadi kita malam hari ini teman-teman kita pengen bincang santai, ngobrol-ngobrol santai ya. Mumpung baru pada keluar ya Mas Edi ya. Ya, benar Eh, sekali. Laporan keuangannya gitu. Nah mungkin sebelum kita bahas nih, mungkin Mas Edi boleh cerita sedikit gak nih kalau misalkan Mas Edi, style investasinya tuh seperti apa, kemudian seneng untuk invest di saham-saham yang seperti apa, mungkin boleh share sedikit nggak, Mas Edi? Oke. Jadi kalau saya pribadi sebut investasinya menerapkan prinsip yang ya berdasarkan banyak. Saya membaca banyak sekali buku tentang investasi. Salah satu buku yang paling saya favoritkan yaitu bukunya Benjamin Graham, The Intelligent Investor. Yakni sana salah satu kunci utama dari investasi katanya adalah dengan cara diversifikasi dan membeli saham under value. Saya juga baca beliau tersebut juga suka dengan dividen. Maka dari itu saya sangat suka membeli saham yang membagikan dividen karena bagi saya dan berdasarkan pengalaman saya juga dividen merupakan hal yang paling pasti dari laporan keuangan tersebut. Jadi hal yang paling nyata yang tidak mungkin bisa dimanipulasi. Apalagi kalau dividennya tersebut berkelanjutan, jadi sangat mudah juga diprediksi berapa dividennya ke depan sehingga kinerja atau valuasi ke depannya juga uh, bisa diprediksi juga. Dan juga saya juga melakukan diversifikasi karena diversifikasi tersebut saya percaya bahwa setiap perusahaan pasti akan ada masanya. Tidak mungkin ada perusahaan yang bisa tumbuh terus selamanya. Pasti akan ada pada akhirnya digantikan pada perusahaan yang lain yang masih naik daun seperti itu. Makanya saya mengambil Hmm, kesempatan itu. Makanya saya terus melakukan diversifikasi ke cukup banyak sektor juga kok. Nah, kalau kau sendiri seperti apa style investasinya? oke. Nah, mungkin ada kesamaan juga dengan Mas Edi. Jadi kalau saya pribadi, saya suka saham-saham yang memang secara fundamentally strong. Tapi fundamentally strong ini tidak berarti saham tersebut harus apa ya istilahnya bagus kalau misalkan dia bisa tumbuh konsisten ya Mas Edi. Tapi kalau saya pribadi sepanjang pengalaman justru saya lebih suka saham-saham yang sifatnya itu cyclical dan juga saham-saham yang turnaround gitu. Jadi kalau misalkan di tahun sebelumnya kinerjanya misalkan nggak terlalu bagus ya, tapi kita tahu nih bahwa tidak bagusnya perusahaan tersebut kinerjanya di tahun yang bersangkutan itu sifatnya cuma sementara. Nah biasanya kan market men-breakdown tuh saham tersebut ke harga yang ya bisa kita katakan sangat murah gitu Ya, kan. Nah tapi kita benar. tahu nih bahwa perusahaan tersebut turunnya kinerja perusahaan tersebut itu tidak berlangsung selamanya, hanya sementara. Karena kan kalau perusahaan labanya turun kan ada banyak faktor ya, Mas Edi ya. Nah, saya suka tuh ngeliatin ya kan. Oh, ini perusahaan turunnya karena ini nih ya, bukan karena kinerja yang profesionalnya. Ini kesempatan nih buat masuk. Jadi saya suka saham-saham yang seperti itu, Mas Edi. Dan sama kalau yang samanya dengan Mas Edi, saya suka juga dengan dividen, ya kan. Cuman memang tidak menjadi syarat mutlak karena tergantung nih balik lagi perusahaan tersebut kalau misalkan dia nggak bagi dividen tapi dia bisa mencetak apa namanya return on equity yang besar nggak gitu. Nah yang dihindari kan justru kalau udah nggak bagi dividen kinerjanya jelek, ROE-nya kecil lah udahlah itu lupain aja gitu. Iya, Ya jadi kurang lebih ada kesamaan tapi ada perbedaan juga dengan Mas Edi. iya. Oke teman-teman, ya kenapa Mas Edi? Ya, saya memang sangat percaya setiap orang pasti memiliki style dan preferensinya masing-masing dalam investasi. Jadi memang ada yang seperti ini pendapatnya. Jadi sesuai dengan pengalaman kita juga sendiri. Jadi kan memang tidak ada yang metode yang paling tepat atau paling benar seperti itu. Jadi pasti semua pasti berdasarkan pengalaman pribadi. Pasti punya seperti itu. Betul, betul. Dan juga teman-teman di sini juga harusnya punya ya Mas Dedi ya, stylenya Ya, masing-masing ya. benar. Oke.
Oke, nah jadi teman-teman malam hari ini sesuai agenda kita bakal ngobrol-ngobrol nih sesuai dengan topik kita yaitu rilisnya laporan keuangan kuartal 1 ya. Nah langsung to the point aja nih Mas Edi. Kalau Mas Edi ngelihat sejumlah emiten udah rilis laporan keuangannya nih gimana nih? Apakah hasilnya puas ya atau ternyata ada yang di bawah ekspektasi atau gimana nih Mas Edi? Ya, kebanyakan perusahaannya memang dinamikanya banyak sekali kok. Jadi ada yang perusahaan yang memang awalnya saya ekspektasi bagus secara historis, tapi ternyata di triwulan pertama 2023 ini menjadi kurang bagus begitu kok. Ada juga perusahaan yang memang banyak orang yang skeptis terhadap perusahaan tersebut oleh karena mungkin ada sentimen tertentu, tapi ternyata dia membuktikannya di triwulan pertama tahun 2023. Nah, bahkan ada juga sektor perbankan juga kok yang tumbuh sangat signifikan di triwulan pertama tahun 2023 ini. Jadi memang dinamikanya sangat besar sekali. Mungkin karena faktor dari eksternal juga, mungkin karena waktu kemarin kan banyak orang bilang isu resesi seperti itu kan. Ya, jadi memang dinamikanya memang besar sekali. Makanya saya kalau memang analisa saham tersebut, laporan triwulan pertama tersebut sangat saya perhatikan juga. Begitu pula dengan triwulan-triwulan yang lain yang biasa saya gunakan untuk memprediksi seperti apa sih kinerja di tahun berikutnya. Jadi saya bisa antisipasi dengan cara melihat yang triwulan pertama ini. Dan seperti itu. Ya, setuju. Mungkin kalau boleh sedikit menambahkan, sama saya juga overall puas sih, Mas Edi. Tapi Ya. ada satu sektor yang sebenarnya saya agak terkejut gitu ya. Yang tahun lalu saya proyeksikan nih bisa tumbuh nih. Tapi tahun ini ternyata kok apa namanya nggak sesuai ekspektasi. Itu poultry, Mas Edi. Gitu. Jadi Benar, kan ya. tahun 2022 tuh saya lihat nih poultry ini bisa bangkit nih. Kenapa? Karena ada sentimen culling lah, ada sentimen harga ayam broiler naik segala macam. Cuma memang nggak bisa dikontrol tuh harga jagung ya Mas Edi ya. Jadi Ya, benar ya sekali. hasilnya kita bisa keluar bisa lihat sekarang kayaknya nggak terlalu memuaskan gitu. Tapi overall kayak yang Mas Edi tadi sampaikan perbankan, kemudian apa namanya oil and gas ya itu memang sesuai ekspektasi gitu. Dan ada satu yang sebenarnya saya agak ini Mas Edi agak terkejut yaitu otomotif sebenarnya. Otomotif. Oh iya, benar-benar. Iya, ya Otomotif kan? juga saya melihat bagus sekali. Ada beberapa perusahaan yang memang kinerjanya cukup bagus juga seperti itu kok. Iya, betul. Nah, itu kan kalau orang kan bilangnya suku bunga naik, Mm-mm. ya kan? Orang kayaknya nggak mungkin beli apa namanya otomotif, ya kan? Karena Mm-mm. kan itu Benar. kebutuhan tersier, ya kan? Tapi ternyata kinerjanya bagus, ASI kemarin bagi dividen juga gede, ya kan? Terus kemudian bukan cuma otomotifnya, tapi juga sektor pendukungnya, IMAS juga Mm-mm. nggak kalah, ya kan? Itu Benar. jadi itu yang apa namanya sedikit di luar ekspektasi sih, gitu. Ya, mungkin kelihatan juga kayaknya fenomena booming kendaraan itu kok pasca pandemi ini. Soalnya saya melihat di lapangan juga pasar otomotif memang sangat bergairah juga kok. Saya melihat Hmm, pasar motor bekas juga sangat naik, bahkan hmm, ada beberapa kendaraan tertentu yang harga jual bekasnya tersebut naik karena permintaannya naik. Memang mungkin dari segi setelah pandemi ini mungkin banyak orang yang spend uang ke otomotif seperti itu. Mungkin ada fenomena hmm. sana juga. Setuju, setuju. Benar sih. Ya. Nah, Nah, kalau ya gimana Mas Edi? uh, kalau menurutku gimana untuk kuadrat bersama ini daripada industri-industrinya yang mana ada yang mungkin yang lebih bagus atau mungkin ada yang tertekan seperti itu. Ya, kalau mungkin kalau bicara soal sektor ya, tadi apa namanya? Kalau saya ngelihat beberapa yang cukup positif ya, itu diantaranya otomotif ya, otomotif dan Benar. komponen tadi itu satu. Kemudian kedua mungkin apa namanya oil and gas ya kan. Nah oil and gas ini juga juga jadi kalau menurut saya tuh sektor komoditi yang apa ya sebenarnya tahun lalu itu kan kalau bicara harga minyak sampai 120 ya kan tapi belum terlalu diapresiasi oleh pasar gitu Ya. ya memang belakangan ini kan agak koreksi lagi ya naik turun ya tapi masih terbatas lah penurunannya nggak sampai di bawah
$70. Jadi rasanya masih akan tetap terjaga, dan ya laporan keuangan dari sejumlah emiten di oil and gas menunjukkan hal tersebut ya, Mas Edi ya. Terus kemudian kalau perbankan ini juga menarik, dan kalau saya lihat itu bukan cuman bank-bank gede ya, bukan cuma BCA, BRI, BNI, BMRI, nggak cuma itu, tapi juga bank-bank KBMI 3 kayaknya bagus juga ya, Mas Edi Iya, ya. ada beberapa perbankan nasional yang sedang maupun besar itu juga tumbuh juga kok. Betul. Kawasan industri juga so far sih menarik sih. Udah mulai kelihatan apa marketing salesnya naik segala macam. Ya itu juga apa yang menarik juga sih kalau saya lihat gitu. Nah, kalau Mas Edi gimana? Nah, saya juga ada yang mengejutkan juga kok dari Bank Pembangunan Daerah. Itu kedepannya mengalami penurunan. Itu yang cukup saya soroti pada triwulan pertama ini. Menarik Itu juga melihatnya. kalau Mas Edi ngelihatnya kenapa tuh, Mas Edi? Kenapa bank daerah turun? Mungkin karena faktor suku bunga mungkin kok. Soalnya kan berbanding terbalik juga dengan kondisi perbankan pada umumnya. Perbankan nasional kinerjanya bagus. Perbankan syariah juga bagus sekali kinerjanya. Bahkan saya memang sangat menunggu untuk bank syariah. Namun memang ini terdapat sedikit fenomena juga untuk di bank daerah. Karena nggak cuma satu bank aja, tapi keduanya juga. Kan ada dua perusahaan bank pembangunan daerah yang cukup besar yang IPO di sini. Tapi keduanya juga sama-sama turun. Itu menarik juga fenomenanya. Betul. Iya, tapi kalau mungkin kok ada insight mungkin. Ya, kalau saya sih ngelihatnya satu pasti faktor suku bunga, ya kan. Ya, itu pasti pengaruh gitu. Karena kan kalau kita bicara soal BJTM atau Bank Jabar itu kan juga mungkin secara rasio casanya gede, tapi nggak segede yang bank-bank yang tadi kita diskusikan, ya kan. Nah itu juga pengaruh sih rasanya seperti itu. Ya jadi mungkin kalau buat teman-teman ya pilih-pilih lagi ya. Kalau misalkan nih tadi ya kebetulan ada yang nanya kalau perbankan gimana, ya itu perbankan kan banyak banget ya teman-teman ya. Jadi mungkin harus dipilah-pilih lagi nih ya yang tumbuh di tahun ini tuh kalau tadi kan diskusi sama Mas Teddy, Bank KBMI 4 masih bagus ya kan. KBMI 3 juga bagus dan harganya rata-rata juga belum terlalu diapresiasi oleh market. Beberapa udah tapi beberapa belum. Tapi yang itu ya Mas Edi ya yang Bank Pembangunan Daerah ini yang agak mengejutkan ya. Jadi mungkin ada dua ya so far ya yang kita diskusi nih yang agak di bawah ekspektasi. Satu tadi Poltri, yang kedua tadi Bank Bank Pembangunan Daerah ya, Mas Edi ya. Tapi kalau pembangunan daerah itu memang saya cukup optimis kok tentang sektor itu. Soalnya kan Bank Pembangunan Daerah itu kan biasanya kan dipegang oleh pemerintah daerah setempat. Jadi kan biasanya kan untuk menggaji PNS ataupun transaksi dengan aparatur sipil negara ataupun bahkan bank daerah tersebut memiliki program semacam kredit khusus untuk ASN seperti itu. Jadi kemungkinan besar risikonya sebut lebih rendah karena kan ASN kan memang faktor di PHK-nya sebut lebih rendah dibandingkan dengan yang lain. Jadi itu yang awalnya saya sukai dari bank daerah, namun memang itu yang mengejutkan kenapa memang hasilnya memang berbanding terbalik dibandingkan dengan ekspektasi. Iya. Nah kalau bank syariah, ini Mas Edi ngeliatnya gimana nih? Saya pantau dari dulu kok. Dari kan sebelumnya itu kan memang kan sempat rendah dan sempat booming itu kan karena memang ada sentimen kehebohan pasar seperti pada teori Dow itu kan pada fase pertama tersebut kan fase akumulasi. Kemudian kan di tahun berapa tuh yang sempat heboh bank syariah sejak mergernya Bank Syariah Indonesia menjadi Bank Syariah Indonesia itu kemudian merger dan kemudian kalau dalam teori Dow masuk ke fase partisipasi publik. Dan setelah masuk itu, ketika kan itu harga saham bank-bank syariah tersebut mengalami peningkatan signifikan. Sehingga membuat saham tersebut menjadi over value. Dan ketika sudah jenuh, barulah dia masuk fase distribusi. Yang mana dicirikan oleh harga sahamnya yang memang cenderung sideways, tapi dia menurun ya kok.
Jadi itu yang saya lihat. Pada saat itulah saya menunggu hingga padahal kinerjanya masih bagus-bagus saja, padahal masih bertumbuh, tapi harga sahamnya memang dinamikanya memang sangat drastis lihat dari pasar teoridonya. Dan mungkin ada juga satu emiten perbankan syariah yang kebetulan saya posisinya sudah pas karena dia sudah mengalami penurunan dan sudah bertemu dengan titik peningkatan kinerjanya sehingga valuasinya sudah pas. Jadi itu yang saya sukai dari bank syariah.